dari Korea dengan ini bahasa Koreanya Airteon, tadi namanya Airteon. Dan termasuk penjelasan yang warna hitam ini, silakan dijelaskan itu fungsinya apa dan bisa keluar karena apa? Siap. Ini adalah peluru stator torpedo. Tempatnya itu di dalam peluncur torpedo, di bawah atau di atas. Ini sebenarnya untuk kalau kita lihat bentuknya agak sedikit melengkung. Nah ini untuk melindungi torpedo di dalam meter supaya tidak terjadi benturan dengan tidak terjadi goyangan. Terus seperti disampaikan di sini ada bentuk baut-baut. Ini sama persis yang ada di KRI Cakra atau kelas KRI Nanggala. Terima kasih. Itu tadi penjelasan terkait barang bukti yang ditemukan di tempat diduga kuat adalah hilangnya KRI Nanggala. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami sampaikan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut tadi bahwa operasi SAR ini juga melibatkan kapal-kapal Polairut yang saat ini juga terus bekerja bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut dan dari negara sahabat. Dan kapal Polairut ini juga dilengkapi dengan instrumen bawah air yang digunakan mencari keberadaan KRI Nanggala. Oleh karena itu, saya persilahkan Kapolri untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan Polairut dalam SAR KRI Nanggala. Kami persilakan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Panglima, Bapak Kasal serta rekan-rekan media. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, tentunya dalam kesempatan ini kami keluarga besar institusi Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait dengan perkembangan terakhir dari misi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Selama beberapa hari ini saya mengikuti dan mendampingi Bapak Panglima dan Bapak Kasal, dan kami mengikuti perkembangan mulai dari penentuan fase Sabluk, Submis sampai dengan Subsam pada hari ini. Tentunya kami sangat merasakan bagaimana suasana kebatinan dari keluarga besar TNI, khususnya saudara-saudara kami TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu kami selalu berdoa bahwa seluruh kegiatan yang kita laksanakan ini akan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan segala daya upaya yang ada. Saat ini kami telah menurunkan 4 unit kapal barata, kapal gelatik, kapal balam, dan kapal enggang yang tentunya kami turunkan untuk membantu mensupport dalam rangka pencarian terhadap kegiatan rescue. Dan kemudian juga ada 4 unit drone robotic operator vessel tipe SRF 08 yang memiliki kemampuan untuk masuk dan melakukan pencarian sampai dengan kondisi 300 meter di bawah permukaan, dan juga 4 unit alat sonar 2D untuk pencitraan hingga kedalaman 1 km. Saat ini peralatan kami terpasang dan tergabung di KRI 354 Oswald Siaan dan KRI Layang. Jadi dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi kami akan terus melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk bersama-sama dengan saudara kami dari TNI Angkatan Laut
dan kami juga tentunya mempersiapkan puskesmas apabila nanti diperlukan. Diizinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan semboyan dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut sebagai penghormatan tertinggi kami. Naga Basarya Jala Yuda Pamungkas, tabah sampai akhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, paling depan. Ya. Yang pertanyaan saya mengenai temuan yang ada sekitar 6 barang bukti Pak ya, temuan yang diduga dari KRI Nanggala, itu posisinya seperti apa Pak? Apakah tersebar atau terpusat pada satu lokasi? Seperti penjelasan dari Kapuspen kemarin, ada di radius sekitar 10 km dari lokasi yang dicari. Terima kasih. Pak, Cecilia dari Metro TV mau tanya Pak, apakah titik koordinatnya masih belum dapat dipastikan? Karena kemarin terakhir jarak pencariannya itu kan 23 nautical mil. Yang kedua, bagaimana kemudian pembagian tugas ataupun sektor terhadap bantuan dari luar negeri? Tadi kami juga melihat pesawat milik militer Amerika Serikat juga telah berangkat. Bagaimana pembagian tugasnya Pak? Dan yang ketiga, jika melihat temuan-temuan ini Pak, bisa digambarkan sebenarnya bagaimana gambaran kondisi dari submarin ini di lokasi, karena tadi disampaikan juga kedalamannya cukup dalam 850 meter di bawah permukaan laut Pak. Bagaimana gambaran sebenarnya dari kapal ini, apakah memang terjadi pecahan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Terima kasih dari Kompas dan Metro. Kami persilakan Kasal untuk menjawab. Terima kasih. Temuan ini ditemukan mengapung bersama dengan tumpahan minyak waktu awal hari kedua dan ketiga. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 2 mil dari posisi datum, jadi saat kapal selam tersebut menyelam di selatan, ya di selatannya. Mungkin karena waktu itu kena arus, sehingga waktu jam 4.30 dia menyelam. Nah ini ketemunya sekitar jam 7, jam 8. Sampai besoknya juga kita masih dapat, sebenarnya bersama dengan sampah yang lain, tapi yang kita yakini bahwa benar-benar ini adalah miliknya kapal selam yang kita ambil. Ya, jadi kemudian untuk pembagian tugas kapal luar negeri sudah kita bagi menjadi sektor-sektor dalam radius 10 mil. Ya, kemudian nanti untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti yang Swift Rescue miliknya Singapura, dia akan mempunyai ROV yang bisa mencakup kedalaman 900 sampai 1000 meter. Nanti akan kita tempatkan dekat dengan KRI Rigel, sehingga dengan hasil pendeteksian yang sore ini, kalau ini nanti terbukti bahwa itu betul-betul Nanggala, sehingga langsung kita tindak lanjuti dengan ROV maupun peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Swift Rescue miliknya Singapura. Demikian juga untuk dari Australia yang Brigade Ballarat, ini juga kita tempatkan di dekat karena mereka memiliki heli yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan deteksi bawah air. Ya, kemarin sore mereka langsung bekerja sampai siang ini, namun hanya menemukan kontak sonar saja. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh KRI Rigel dengan single sandbag. Kemudian bagaimana gambaran? Ya, tentunya dengan peralatan yang sudah keluar ini terjadi keretakan karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter. Ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut, ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar, yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam, apalagi di yang teflon yang miliknya untuk
penahan atau pelurusnya torpedo shoot ini sampai bisa keluar, berarti terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya tadi Bapak? Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, ya, dibantu di sebelahnya dengan HMAS Ballarat miliknya Australia. Untuk Kompas sama Metro terjawab ya? Oke, silakan. Ketika satu proses pencarian ini dilakukan kemudian memang masih tetap nah, bagaimana upaya ketika harus mengevakuasi para korban atau para awak kapal yang saat ini jumlahnya 53 itu dengan cara apa sehingga keselamatan mereka juga bisa terjamin, dan bagaimana ketika mengevakuasi kapal selam tersebut juga. Terima kasih. Dari media apa? TVRI. Oh, TVRI. Ya. Ya. Ya, silakan. Panglima, saya Nyoman Wirya dari CNN TV. Mohon informasi, memastikan saja apakah serpihan ini kan sangat kecil sekali. Apakah ini terjadi ledakan atau memang hanya retakan besar saja? Kemudian kalau kita lihat isyarat sudah dinaikkan menjadi saksa. Akan berapa lama proses pencarian, evakuasi dan penyelamatan awak ABK akan dilaksanakan secara resmi? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari TVRI dan CNN ya. Terima kasih. Bagaimana evakuasinya? Tentunya di kapal selam ini ada organisasi yang namanya ISMERLO, International Submarine Escape License Office, yang mana di dalam setiap 2 tahun mereka membicarakan tentang bagaimana penyelamatan kapal selam. Ya, sehingga ketika di stres hari pertama kita sampaikan, mereka sangat merespon itu dan mendatang kapalnya ini, tentunya mereka akan melakukan langkah-langkah bagaimana untuk evakuasinya. Ya, ada cara dengan dihembus, ya, diselang masukkan ke dalam. Jadi di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa yang bisa dicelupkan dengan selang penghembus, dihembus dengan kecepatan tinggi sehingga bisa naik juga bisa juga dengan diangkat. Kemudian yang Swift Rescue pihaknya Singapura ini juga mempunyai kapal selam ini yang dia memiliki seperti robotik yang di bawah itu untuk memasang peralatan. Ya, tentunya ada cara-cara untuk itu karena sudah masuk dalam organisasi ISMERLO tadi. Ya, mudah-mudahan kapal-kapal yang ditawarkan dan dikirim ke tempat kita dari luar negeri dapat mengevakuasi ini. Tentunya dengan tadi yang saya sampaikan ke depan bahwa dengan risiko yang tinggi kali ini karena kedalamannya 850, tentunya ada cara-cara untuk itu. Kemudian yang disampaikan tadi terjadi serpian, ledakan atau keretakan. Jadi bukan ledakan. Kalau ledakan pasti sudah hampir semuanya. Nah, ini karena retakan, jadi secara bertahap di bagian tertentu saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase keretakan. Karena kalau ledakan pasti ini akan terdengar, di sonar pasti terdengar kalau ledakan. Jadi bukan ledakan, jadi lebih pada keretakan. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya, nanti dijawab sekalian yang ini ya, terkait cara evakuasi dan kemudian berapa persen ABK masih bisa hidup ya. Silakan, Kasal. Kapan berapa lama evakuasi akan kita lihat nanti setelah dari organisasi dari ISMERLO ini ada tentunya akan kita kumpulkan jadi satu untuk membicarakan ini. Tapi saya belum membatasi ini, tapi akan kita cek, kita evaluasi dari teman-teman yang ada ya, sampai bisa untuk mengevakuasi tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi ya, jadi tetap akan kita upayakan untuk bisa dievakuasi. Jadi saya tidak bisa menentukan kapan waktunya, nanti tentunya akan kita bicarakan dari tim kita baik yang di dalam negeri nanti maupun di luar negeri.
Dari kumparan kita tidak bisa melihat sampai bagaimana korban tadi yang disampaikan dengan adanya ini, karena belum ketemu untuk salah satu korban ataupun berapa belum ketemu, jadi baru ditemukan itu. Jadi kita tidak bisa menduga-duga sampai seberapa kondisi korban dan sebagainya. Harapan kita nanti dengan evakuasi tadi baru bisa kita tentukan. Ya, karena tidak ada bukti serpihan apapun dari korban, sehingga kami tidak bisa menduga tentang berapa maupun seberapa kondisinya. Bisa, tapi tentunya dengan adanya barang-barang ini, ya, silakan rekan-rekan mengevaluasi sendiri dengan itu. Ya, satu terakhir, ya silakan. Dari Indo, ya. Dua pertanyaan saja Pak, kalau kita dikatakan keretakan, apakah artinya ini air itu sudah masuk ke dalam bagian kapal ya, dalam dan kemudian meningkatkan kembali berapa besar sih Pak perubahan kawasan satu tiga kapal itu masih satu lagi tadi sampai dari itu untuk memperjalannya apa berarti itu apakah bisa ditemukan di jalanan pelataran Baik, dari keretakan apakah masuk dalam air, ya kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal sama kan juga ada sekat-sekatnya begitu. Apabila itu ditutup, ya ditutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi di dalam ruangan-ruangan ini kan dibagi per kompartemen. Ya, dibagi per kompartemen. Apabila keretakannya mungkin di depan, kemudian anggota sempat menutup, ya mungkin ada kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Jadi di kapal itu, baik kapal atas air maupun kapal SAM, ada kompartemen-kompartemennya yang bisa ditutup dengan yang pintu kedap yang diputar. Kemudian apa tadi? Lupa yang belum. Ya, dari datum yang ada, kemudian dari deteksi magnetometer maupun dari tadi evaluasi dari rigel yang kemarin sebenarnya sudah ada data-data itu dari PRU, tapi karena kemampuannya tidak seperti kemampuannya rigel, sehingga tadi kita tindak lanjuti dengan rigel mulai subuh tadi menggunakan multi beam echo sounder, dan semuanya lebih mengarah ke situ. Nah, ini tadi sebelum kita berangkat sebenarnya masih dalam pendeteksian dan penyelidikan, dan juga nanti evaluasi dari multi beam echo sounder tadi, sehingga untuk menentukan apakah itu KRI Nanggala atau bukan. Tapi dari data-data yang ada di sektor itu, kemudian dari tadi keluarnya barang-barang ini, kemudian dari minyak, kemudian dari gelembung awal saat masuk itu, kemungkinan besar ada di situ. Cukup ya? Ya? Cukup. Apa? Metro? Terakhir Pak, dari Iya. Tadi disampaikan bahwa cadangan oksigen itu sudah habis karena 72 jam, lalu apakah masih ada cadangan lain yang dimiliki? Bagaimana mungkin kalau misalnya apakah masih bisa bertahan, apa cadangan yang mereka miliki Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terus silakan. Jadi yang kemarin saya sampaikan 72 jam itu ketika kapal blackout. Tapi ketika kapal ini memiliki tidak blackout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari. Ya, bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, mudah kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak, karena saat yang saya sampaikan awal bahwa tim penjejak dari Kopaska waktu kapal ini masuk itu lampu masih hidup semua. Bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang jaraknya 50 meter dari kapal selam tersebut. Sehingga dari situ saya menentukan bahwa kapal itu tidak blackout. Namun demikian, kalau saat menyelam ini blackout, nah kemarin ya saya sampaikan kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau ini kelistrikannya
ternyata hidup, itu bisa bertahan 5 hari. Cukup ya. Baik, rekan-rekan media sekalian, kita semua merasa sangat kehilangan dengan kejadian ini, dan saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi, adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.